Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab alfiyah, bab idhofah. Akan saya tampilkan kitabnya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila uhus madzahiran haitsu waqa. Kawah dalabai wada wa laisa dai wa syadza ilahu yadai lilabai. Isim yang wajib mudhaf, sebagian ada yang wajib mudhaf kepada isim dhamir, tidak kepada isim zahir. Contohnya wahdahu, labbaika, sa'daika, ini sudah saya tulis, kitab saya ngaji dulu. Kita terangkan. Nah, contohnya seperti lafadz wahdahu. Saya tulis dulu wahdahu. Wahdahu. Nah, ini. Jadi lafadz wahdahu ini termasuk isim yang hanya bisa mudhof kepada isim dhamir saja. Ini wahdahu, ini isim dhamir, dia tidak bisa mudhof kepada isim zahir. Apalagi misalkan labbaika. Nah, labbai seperti lafadz wahda labbai. Labbai ini hanya bisa mudhof kepada isim dhamir saja, yaitu dhamir ka di sini, labbaika. Apalagi ada lagi sa'daika, contohnya sa'daika. Sa'daika. Nah, ini adalah isim-isim yang hanya bisa mudhof kepada isim dhamir saja. Dan tanwin bisa mengganti jumlah. Kita jelaskan seperti ini. Nah, misalkan yang haitsu misalkan yang wajib mudhof kepada jumlah, jalastu haitsu zaitun jalisun. Jalastu haitsu zaitun jalisun. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita maknani, jalastu lungguh sapa ingsun haitsu zaitun yang dalam sekirane utawi zaid iku jalisun wong kang lungguh. Jadi lafadz zaitun dan jalisun ini jumlah ismiyah berbentuk mubtada khobar, sehingganya di sini haitsu wajib mudhaf kepada jumlah. Ini yang jumlahnya berbentuk jumlah ismiyah. Kalau yang jumlahnya berbentuk jumlah fi'liyah, itu misalkan contohnya haitsu jalasa zaitun. Nah, haitsu yang dalam sekirane haitsu jalasa yang dalam sekirane lungguh sapa zaitun zaid. Nah, ini mudhof dengan jumlah berbentuk jumlah fi'liyah jalasa zaidun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang id, misalkan yang id itu
Wadhkuru in antum qalilun. Wadhkuru id antum qalilun. Nah, seperti ini. Wadhkuru id antum qalilun. Nah, di sini ada id, ini id, kemudian mudhof kepada antum qalilun. Nah, kemudian antum ini berbentuk jumlah ismiyah. Kalau misalkan kita maknani id antum nalikane utawi sira kabeh iku qalilun kidik. Jadi id antum ini mudhof, id antum qalilun, id mudhof kepada jumlah ismiyah. Nah, seperti itu. Nah, namun apabila id dan haisu itu berbentuk tanwin, maka nanti wajib mufrad, tidak dimudhofkan. Namun tanwinnya tersebut menyimpan jumlah. Itu. Jadi menyimpan jumlah. Misalkan sebelum dijelaskan, jadi lafadz. Nah, apabila idnya itu ditanwin, maka dia tetap mufrad, tidak mudhof, namun tanwinnya menyimpan makna. Contohnya adalah lafadz yauma idzin. Nah, seperti ini, yauma idzin. Yauma idzin in dalam nalikane mengkono-mengkono, nah tinggal rujuknya ini di mana, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Apalagi khina idzin. Khina idzin. Nah, seperti itu. Jadi dia id tapi yang ditanwin, sehingganya dia menyimpan makna lain gitu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Wabni awa arif maka id qad ujriya wahtarabina maslu fi'lin buniya. Lafadz yang seperti id hukumnya boleh mu'rab atau mabni. Tapi bila berdampingan fi'il yang mabni, maka yang baik juga harus mabni. Nahwu atika idza qoma zaidun. Fala taqulu atika idza zaidun qaimun. Kita tulis. Nah, misalkan contohnya atika idza qoma zaidun. Nah, jadi id ini hukumnya boleh mu'rab atau mabni. Tapi bila berdampingan fi'il yang mabni, nah ini fi'il madhi. Di sini fi'il madhi dan ini mabni. Karena fi'il madhi. Maka juga nanti idnya ini atau idanya ini nanti itu juga menjadi mabni. Gitu. Itu lebih baiknya. Kalau misalkan nanti dengan fi'il mudhari, ini yang lafadz yang sesamanya, lafadz yang seperti it ya. Lafadz yang seperti it itu adalah lafadz seperti lafadz yaum. Ya, seperti lafadz yaum, kemudian hin, hina. Nah, lafadz-lafadz ini. Jadi lafadz-lafadz ini apabila nanti berdampingan dengan fi'il yang mabni, maka juga ikut mabni. Seperti itu.
Yang misalkan mu'rab, kita lanjut di nademan selanjutnya. Wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana fala yufannada. Maka id, yaitu lafaz-lafaz yang seperti id, bila jatuh sebelum fi'il mu'rab atau jatuh setelah mubtada maka harus mu'rab. Nah, ini kebalikannya tadi. Contohnya di sini ada yang saya garis bawahi ini, yaumun yang fa'us shadiki. Lafaz yaum di sini, lafaz yaum ada tanda bulat ini yang jalan ini, setelahnya berupa fi'il mudhari' yang mu'rab, maka di sini juga menjadi mu'rab. Tapi wa mambana ila akhirih, ada juga yang seperti bacaannya Imam Nafi' yang mengatakan tetap mabni, hadza yauma yang fa'u, jadi tetap dimabnikan. Ada yang mengatakan seperti itu, cuman yang masyhur itu di mu'rabkan juga, hadza yaumun, ini domah, hadza yaumun yang fa'us shadiqin. Nah, seperti itu. Jadi kebalikannya dari lafaz di atas ini. Apabila sesudahnya lafaz yang mabni, fi'il yang mabni, maka ikut mabni. Apabila lafaz sesudahnya berupa fi'il yang mu'rab seperti fi'il mudhari', itu juga ikut mu'rab. Itu kan fi'il itu ada 3, fi'il madi, mudhari', amr. Sedangkan yang madi dan amr itu mabni, yang mudhari' itu mu'rab. Artinya bisa di-i'rabi gitu. Nah, lanjut. Wa alzamu idza idhafatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Lafaz idza hukumnya wajib mudhaf kepada jumlah fi'liyah. Nah, kalau tadi id itu kan, sekarang idza. Singkat saja, kalau idza itu wajib mudhaf kepada jumlah fi'liyah. Contohnya seperti Al-Qur'an. Di Al-Qur'an contohnya idza jaa nasrullahi. Nah, seperti ini. Idza jaa nasrullahi. Jadi idza wajib mudhaf kepada jumlah fi'liyah. Jaa kalau kita maknani, jaa teko sapa, apa nasrullahi pitulungi Allah. Jadi ini berbentuk jumlah fi'liyah gitu ya. Jumlah fi'liyah. Sehingganya ini hukumnya wajib. Banyak ya di Al-Qur'an, idzas sama'u syaqqat, saya tulis misalkan. Idzas sama'u syaqqat. Nah, syaqqat. Nah, idzas sama nalikane langit ing syaqqat, idzas sama nalikane sigar apa langit ing syaqqat tegese sigar gitu ya. Tegese sigar apa sama. Nah, seperti itu. Jadi ini berbentuk jumlah fi'liyah juga. Nah, seperti itu. Lanjut. Mufhimis nene mu'arrafin bila tafarukin odifa kilta wa kila. Kilta dan kila wajib mudhaf ilaihnya 1 dilalah tasniyah, 2 ma'rifat, 3 fi kalimatin wahidatin. Nah, bikhilafi zaidin, bikhilafi kila zaidin dan kila amrin. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi untuk kilta dan kila ini 3 syarat. Harus pertama harus masih ma'rifat, yang kedua menunjukkan makna 2, yang ketiga harus 1 kalimat. Silakan kita jelaskan kita papan tulisnya. Jadi kalau di kitab itu contohnya kiltal jannataini. Kiltal jannataini, jannataini. Nah, seperti ini. Jadi syaratnya harus 3. 1 yang dimudhafkan itu berupa isim ma'rifat, ya ini ma'rifat ada alnya. Yang kedua berbentuk tasniyah, jannataini, ya, jannataini. Nah, kemudian yang ketiga 1 kalimat. Gitu.
Jadi memang lafadz yang sesudahnya itu harus tasniyah. Maka tidak boleh kalau misalkan nulisnya seperti ini yang tidak boleh ya. Misalkan kila Zaidin, nah ini nggak boleh karena ini mufrad. Atau kila Amrin, ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena ini mufrad, karena syaratnya itu harus tasniyah. Lafadz dimudhafkan itu, ini sudah ma'rifat, sudah satu kalimat juga dengan ini ya kan, tapi di sininya bukan tasniyah melainkan hanya mufrad, maka tidak masuk syarat, tidak boleh seperti ini. Oke, lanjut. Wala tudif li mufradin mu'arrafin ayyan wa in karaltaha fa'adifi. Ayun, sekarang bahas ayun. Ayun tidak boleh dimudhafkan kepada isim ma'rifat mu'arraf. Ayun tidak boleh dimudhafkan kepada isim mufrad mu'arraf, yakni harus tasniyah atau jamak. Contohnya ayyukum ahsanu amala, gitu. Oke, penjelasannya seperti ini. Nah, jadi ayun itu harus mudhaf. Mudhafnya misalkan ayyukum. Nah, ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Jadi dia mudhaf dengan banyak lafaz seperti ini. Maka nggak boleh kalau misalkan hanya mudhaf kepada satu kata. Misalkan yang nggak boleh seperti ini, ayya Zaidin. Nah, ayya Zaidin atau ayyu Zaidin. Bukan ayya ya, bukan ayu ya, arti ayya Zaidin. Nah, ini nggak boleh. Kalau jadi harus beberapa kalimat seperti itu. Lanjut. Autanwil ajza wa suson bil ma'rifah mausulatan ayan wa bil aksusifah. Bila ayun dibilang isim mausul, maka harus mudhaf kepada isim ma'rifat. Tapi selain isim ma'rifat yang mufrad. Bila ayun berlaku menjadi sifat, maka harus mudhaf kepada isim nakirah. Gitu. Jadi seperti yang tadi sebelumnya, jika ayun dikatakan isim mausul, maka harus mudhaf kepada isim ma'rifat tapi yang bukan mufrad. Gitu. Contohnya di sini misalkan yang kepada isim mausul mudhaf kepada isim ma'rifat tetapi selain mufrad, contohnya adalah umrur bi ayyi rajulaini. Bi ayyi rajulaini. Nah, ini ada ayun bi ayyi. Ini apabila ayun dikatakan isim mausul, maka harus mudhaf kepada isim ma'rifat tapi selain mufrad. Di sini dia berbentuk tasniyah. Seperti itu. Namun jika ayun berlaku menjadi sifat, maka harus mudhaf kepada isim nakirah. Nah, jadi yang ayun dikatakan sifat, maka harus mudhaf kepada isim nakirah. Contohnya adalah marartu bifarisin.
Saya berjalan bertemu dengan kuda. Ayyi farisin. Ayyi farisin. Kang sempurna nunggange jarane. Apa maknane? Kang sempurna nunggange jarane gitu. Jadi ini dimudhafkan kepada isim nakirah. Apabila ayat menjadi sifat menjadi naat di sini. Naat dari farisin. Nah, seperti itu. Nah, demikian ngaji kitab Alfiyah pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di komentar ya, atau bisa langsung tanya secara chatting ke WA. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.